Oke, coba bayangin ini. Musim dingin tahun 1900, di sebuah pulau Skotlandia yang terpencil banget, ada 3 penjaga mercusuar yang super berpengalaman. Terus, tiba-tiba, puff, mereka hilang tanpa jejak. Nggak ada apa-apa, cuma teka-teki yang bikin bingung sampai sekarang. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana caranya 3 orang dewasa bisa hilang begitu aja dari pulau yang pada dasarnya terkunci dari dunia luar? Nggak ada perahu, nggak ada jalan keluar. Aneh kan? Yuk, kita coba urutkan kejadiannya dari awal. Semuanya berawal tanggal 15 Desember. Ada kapal uap yang lewat dan sadar kalau lampu mercusuarnya mati. Nah, ini aneh banget. Tapi karena cuaca lagi parah, baru tanggal 26 Desember, pas hari Natal, kapal bantuan bernama Hesperus akhirnya bisa sampai ke pulau itu. Dan di sanalah mereka menemukan keheningan yang super ganjil. Oke, kita mulai dari momen kedatangan kapal bantuan itu. Coba bayangkan kita ada di kapal Hesperus, perlahan-lahan deketin pulau karang terpencil ini, dan langsung kerasa ada yang nggak beres. Kapten Jim Harville langsung tahu ada yang aneh. Pertama, nggak ada bendera penyambutan yang seharusnya dikibarkan. Kedua, kotak persediaan yang harusnya sudah diangkut masih tergeletak di dermaga. Kapten Harvey coba bunyikan klakson kapal, tembakin suar sinyal, tapi pulau itu tetap diam membisu. Sama sekali nggak ada jawaban. Karena penasaran campur cemas, akhirnya penjaga pengganti bernama Joseph Moore dikirim buat ngecek ke darat, sendirian. Pas dia naik tangga curam ke mercusuar, dia nemuin hal yang aneh banget. Gerbang utama dan pintu mercusuarnya itu tertutup rapi, tapi nggak ada satupun yang dikunci. Aneh. Nah, pas masuk ke dalam mercusuar, misterinya justru makin menjadi-jadi. Pemandangan yang dilihat sama Moore itu kayak potongan adegan dari sebuah kehidupan yang berhenti mendadak, tanpa penjelasan sama sekali. Coba deh bayangin suasananya. Jam di dapur berhenti, satu kursi kebalik, seolah-olah ada orang yang pergi buru-buru. Tapi di sisi lain, pekerjaan rutin mereka udah selesai, lampu-lampu udah dibersihin, dan diisi ulang bahan bakarnya. Petunjuk yang paling bikin pusing, cuma ada satu set baju anti-air yang tersisa. Artinya, 2 orang keluar ke cuaca ganas tanpa pelindung. Satu-satunya makhluk hidup yang ditemuin cuma seekor burung kenari yang kelaparan di dalam sangkarnya. Pas dicek di luar, kebingungannya malah nambah. Pulau itu punya 2 dermaga. Dermaga timur kondisinya mulus, sama sekali nggak ada masalah. Tapi sebaliknya, dermaga barat hancur lebur, kayak baru aja dihantam sama kekuatan alam yang luar biasa dahsyat. Biar kalian kebayang seberapa kuatnya kekuatan yang menghantam dermaga barat, ada sebuah kotak persediaan yang ditemukan hancur berkeping-keping di ketinggian 33 meter di atas permukaan laut. 33 meter! Pagar-pagar besi bengkok, bahkan rel kereta kecil buat angkut barang sampai kecabut dari fondasinya. Jelas ini bukan badai biasa. Oke, ngelihat semua teka-teki ini, Northern Lighthouse Board, badan yang berwenang, nyilim penyelidik mereka, Robert Muirhead, buat cari jawaban yang masuk akal. Nah, kesimpulan dari dia inilah yang akhirnya jadi penjelasan resmi atas tragedi ini. Jadi, menurut teori resmi ini, ceritanya kira-kira begini. 2 penjaga, Ducat dan Marshall, turun ke dermaga barat buat ngamanin peralatan. Tiba-tiba, entah dari mana, datang ombak raksasa yang langsung nyapu mereka berdua ke laut. Penjaga ketiga, MacArthur, yang lihat kejadian itu dari atas, langsung panik dan lari keluar buat nolongin. Saking paniknya, dia sampai lupa pakai baju anti-airnya. Tapi nahas, dia juga ikut tersapu sama gelombang berikutnya. Teori kecelakaan ini sebenarnya udah muncul dari awal banget. Ini kutipan langsung dari telegram pertama yang dikirim Kapten Harvey. Buat dia, penjelasan paling logis ya cuma satu. Ketiga orang itu jadi korban keganasan alam pas lagi bertugas. Tapi, kalau ceritanya emang sesederhana itu, kita nggak mungkin masih ngomongin ini lebih dari 100 tahun kemudian, kan? Nah, seiring berjalannya waktu, muncullah bukti-bukti yang justru bertentangan dan teori-teori lain yang bikin misteri ini makin kusut. Salah satu bagian paling terkenal dari legenda ini adalah soal isi buku catatan mercusuar yang katanya dramatis banget. Di situ ditulis soal badai dahsyat dan para penjaga yang ketakutan. Tapi, ada satu masalah besar. Laporan cuaca historis dari area sekitar menunjukkan kalau pada tanggal-tanggal itu, laut di sekitar Flannan Isles justru lagi tenang. Jadi, poin pentingnya di sini, buku catatan yang sensasional itu kemungkinan besar palsu. Para peneliti percaya, detail-detail mengerikan itu sengaja ditambahin bertahun-tahun kemudian biar ceritanya makin laku. Ini justru bikin misterinya makin aneh, karena artinya kejadian mengerikan ini kemungkinan besar terjadi saat cuaca lagi bagus.
Nah, karena nggak ada badai, pintu jadi terbuka buat teori-teori lain. Ada yang bilang mungkin mereka berkelahi, soalnya MacArthur ini dikenal punya temperamen yang keras. Ada juga teori yang lebih ilmiah, namanya gelombang liar. Ini beda ya sama badai biasa. Dan tentu aja, ada juga teori-teori yang lebih liar, diculik mata-mata asing, diserang monster laut, atau bahkan ketemu kapal hantu. Ini dia pertanyaan yang bikin semua teori kecelakaan, bahkan yang paling masuk akal sekalipun, jadi goyah. Logikanya gini deh, kalau 3 orang lari keluar dengan panik buat menghadapi keadaan darurat, apa iya salah satu dari mereka masih sempat-sempatnya berhenti buat nutup gerbang sama pintu utama? Kayaknya nggak mungkin kan? Dan pada akhirnya, ya kita balik lagi ke titik awal. Nggak ada mayat, nggak ada saksi mata, dan petunjuk-petunjuk yang ada malah saling bertentangan. Kasus ini benar-benar jadi salah satu misteri laut terbesar yang belum terpecahkan. Justru karena nggak ada kepastian inilah yang bikin cerita ini jadi begitu legendaris. Kekosongan bukti kemudian diisi oleh imajinasi publik yang mengubah sebuah tragedi jadi cerita rakyat abadi. Kisahnya diceritain lagi dalam berbagai bentuk, mulai dari puisi sampai film, masing-masing coba ngasih jawaban atas misteri yang nggak terjawab. Dan seperti legenda hebat lainnya, cerita ini juga punya buntut yang bikin merinding. Katanya nih, para penjaga yang menggantikan mereka sering ngalamin hal-hal aneh, termasuk ngaku pernah dengar suara angin yang berbisik memanggil nama-nama ketiga orang yang hilang itu. Jadi gimana menurut kalian? Apa ini murni kecelakaan aneh akibat gelombang raksasa di hari yang tenang? Atau jangan-jangan ada cerita lain yang lebih gelap terjadi di pulau itu? Mungkin ini adalah sebuah rahasia yang selamanya hanya akan disimpan oleh lautan.